Baik Bapak Ibu, pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana dan apa yang akan kita lakukan setelah kita mengajukan perencanaan kinerja. Nah, berikut Bapak Ibu, setelah kita mengajukan kegiatan observasi, yaitu mengatur jadwal dan lain sebagainya, dan anggaplah sudah disetujui oleh atasan atau dalam hal ini kepala sekolah. Saat kita membuka atau kita masuk kembali di pengelolaan kinerja, kita kembali sebagai guru dan sebagai pegawai. Nah, progresnya akan terlihat sudah 50%. Artinya, satu kali pengerjaan kita sudah melalui 50%. Kita cek praktik kinerja. Nah, di sini ada dua yang sudah tercentang jika atasan sudah menyetujui, dan ada dua tanda gembok terbuka yang artinya ini sudah bisa kita akses. Nah, kita isi dokumen terlebih dahulu di bagian pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Kita klik. Nah, ini hasil penilaian dari atasan. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah tindak lanjut yang harus kita lakukan, seperti lakukan refleksi, diskusi dengan atasan, lalu lakukan upaya tindak lanjut. Nah, di sini ada formulir diskusi tindak lanjutnya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita isi. Di bagian bawahnya ada panduan pengisian refleksi. Kita cek bagian bawah. Nah, ternyata di sini ada pilihan belajar. Jadi ada beberapa refleksi yang akan kita isi. Nah, bagaimana mengisinya itu tergantung dari pertanyaannya. Sebagai contoh yang pertama, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Kemudian apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kemudian di sini ada opsional. Opsional itu pilihan, boleh pilih, boleh tidak. Di sini ada tujuan tindak lanjut yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Di sini tinggal diklik, kemudian akan muncul pilihannya. Kita wajib mengisi. Kita sesuaikan saja yang dapat kita lakukan. Kemudian interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Di sini ada pilihan modul pelatihan mandirinya. Kemudian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Kemudian tetap ada pilihan. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan tindak lanjut? Di sini ada pilihan. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi catatan kita, misalnya dia berupa isian, di sini sudah ada contoh cara mengisinya, Mei sampai Juni misalnya. Kemudian sama ya di bagian atas. Kemudian contoh-contoh kalimat yang dapat kita isikan di bagian pengelolaan kinerja ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah diisi, kita langsung kumpulkan. Boleh simpan di draft, tapi selalu ingat Bapak Ibu, saat simpan di draft, suatu saat kita bisa ubah. Namun, pastikan kita tidak lupa untuk mengumpulkan hasil refleksi kita agar refleksi dari kepala sekolah bisa diajukan kembali. Nah, demikian video kali ini Bapak Ibu. Tetap semangat dalam mengerjakan PMM kita. Tuhan memberkati selalu.